Tadi bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa. Sarungnya minta gimana sih? Udah aku nggak mau jawab, gomelin aja. Gomelin aja udah. Peringatan secara lisan kepada beliau, karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang, Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Kalau periode kemarin, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa. Sarung minta sama gua aja, bilang ntar gua kasih sarung. Berapa minta dia? Ntar gua kasih 2.000 sarung aja udah. Gimana sih? Udah aku nggak mau jawab, ntar gomelin aja. Gomelin aja udah. Tidak ada yang lucu ya, karena udah biasalah kita lihat anggota DPR dengan model kelakuan yang kayak begini gitu. Daripada tidak ada DPR, lebih baik kita hidup mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Bambang mengungkap, sulit bagi DPR mengesahkan RUU perampasan aset sebab pihaknya mengaku tak berani mengetok palu jika tak diperintah oleh ibu. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Jangan tergesa-gesa dong. Kalau nanti yang menang misalnya partai berkuasa, ini bisa disoplok. Ini persoalannya. Sehingga sekarang ini susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus, bos. Perkara RUU dan sarung kini jadi pusat perhatian MKD. Kalau periode kemarin, saya WA, total udah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa. Sarung minta sama gua aja, bilang ntar gua kasih sarung. Berapa minta dia? Ntar gua kasih 2.000 sarung aja udah. Gimana sih? Udah aku nggak mau jawab, ntar gomelin aja. Gomelin aja udah. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberi teguran lisan kepada anggota Komisi 7 DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian buntut pernyataannya meminta sedekah sarung saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina. Peringatan secara lisan kepada beliau, karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian kena teguran lisan dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR buntut permintaan sedekah sarung saat rapat bersama PT Pertamina. Ramson terbukti melanggar kode etik. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengaku telah meminta keterangan anggota Komisi 7 DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian buntut pernyataan minta sedekah sarung di rapat bersama Pertamina. MKD telah memberikan teguran secara lisan kepada Ramson. Kami sudah menganalisa secara singkat. Kami juga sudah mengkonfirmasi yang bersangkutan. Tadi sempat kami panggil ke sini sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat Zoom. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan. Waketum Gerindra ini menyampaikan Ramson terbukti melanggar kode etik anggota Dewan Pasal 4, di mana anggota DPR mestinya berlaku profesional dalam menjalin hubungan kerjasama dengan mitranya. Khususnya Pasal 4 saya bacakan ya, anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Anggota DPR dilarang ayat 2-nya melakukan hubungan dengan tenaga kerjanya untuk melakukan maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan semestinya tidak ada intervensi anggota DPR dengan mitra kerja Komisi 7, yakni Pertamina.
Menurut Habibur Rahman, dari pemanggilan tersebut, Ramson mengeklaim pernyataannya untuk memperjuangkan masyarakat di daerah pemilih atau dapil. Kalau Pak Ramson mengatakan bahwa itu dia sebenarnya memperjuangkan ya masyarakat di dapilnya, jadi itu bukan buat pribadi, tapi untuk masyarakat di dapilnya, dan yang membagikan menurut dia tetap atas nama Pertamina, bukan atas nama yang bersangkutan, ujar Habibur Rahman. Tapi tetap saja kita ingatkan ya, oh nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa disetir-setir BUMN tersebut apa Pertamina mendistribusi CSR ini kemana, nggak bisa. Imbuhnya. Bukan hanya masalah sedekah sarung saja, DPR juga disorot masalah pengesahan RUU perampasan aset. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto blak-blakan ketika merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang meminta agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh parlemen. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, RUU perampasan aset bisa dengan mudah disahkan oleh parlemen asal mendapatkan restu oleh masing-masing ketum parpol yang ada di DPR. Artinya, Mahfud MD harus melobi 9 ketum parpol bila ingin RUU itu segera disahkan. Pemerintah seringkali kesulitan untuk merampas aset mencurigakan milik pejabat publik lantaran belum ada dasar hukumnya. Pak Mahfud tanya kepada kami, tolong dong RUU perampasan aset dijalani. Republik di sini gampang kok, lobinya jangan di sini Pak. Ini orang-orang yang ada di sini, Komisi 3 nurut ke bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galak, tapi kalau tiba-tiba Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul berhenti bahas RUU perampasan aset, ya harus jawab siap. Saya siap laksanakan, ungkap Bambang Pacul dalam rapat kerja Komisi 3. Ia juga mengaku secara belak-belakan pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo dari 2 RUU, mana yang bisa lebih mudah untuk disahkan. Selain RUU perampasan aset, Presiden Jokowi juga berharap bisa mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Sejak awal parlemen, sudah menentang keras adanya RUU pembatasan transaksi uang kartal. Bambang Pacul mengatakan bahwa RUU pembatasan uang kartal tidak akan disetujui oleh mayoritas anggota parlemen menurutnya. Hal itu lantaran aturan tersebut bakal menghambat mereka berkampanye dan peluang untuk terpilih lagi. Saya katakan ke Pak Presiden kalau RUU pembatasan uang kartal minta disahkan, pasti anggota DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit saat ke dapil harus pakai e-wallet? Isi e-walletnya cuma 20 juta lagi, kata Bambang. Ia juga menyebut RUU perampasan aset memiliki peluang untuk lebih cepat disahkan, namun semua keputusan akhir ada di tangan para ketum parpol yang memiliki fraksi di DPR. RUU perampasan aset bisa, tapi harus berbicara dengan para ketum partai dulu. Kalau melobi di sini nggak akan bisa, ujarnya. Maka Bambang mengaku siap mengawal dan mengesahkan RUU perampasan aset seandainya ada instruksi dari para ketum parpol. Bambang Pacul siap bantu sahkan kalau diperintah, ujarnya. Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Presiden saat ditemui usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat 5 April. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berjalan di DPR. Ia berharap RUU perampasan aset akan memudahkan penindakan tindak pidana korupsi. Pengesahan undang-undang tersebut dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam perampasan aset koruptor setelah terbukti. Saya harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu akan memudahkan proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti, karena payung hukumnya jelas, ujar Presiden Joko Widodo. Adapun RUU perampasan aset sebelumnya disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 29 Maret, Mahfud MD menilai RUU perampasan aset dapat memudahkan untuk penanganan dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan.